kami akan mereview beberapa makanan yang ada di kawasan kuliner Lubupaka, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo. Ikuti keseruan kami ya. Nah, di jalan ini ada salah satu bakso yang enak. Itu bakso Ahmad. Ya, ayo kita. Ada bakso Ahmad tuh. Oke, kita masuk ya. Masuk. Nah, ini salah satu menunya yaitu bakso biasa berisi bakso yang ada 4 biji. Baru saya memilih minyak menggunakan campur. Nah, teman-teman bisa request mau pakai cincang atau tidak. Ini cincang-cincang. Sebelum saya racik, saya coba terlebih dahulu rasa originalnya. Rasanya tipikal yang gurih, baru berkaldu. Dia nggak yang manis ya cenderungnya. Baru ladanya tuh kerasa. Nah, kalau udah nyobain rasa aslinya, kita bisa ngeracik nih. Di sini ada tempat peracikan. Nah, kalian bisa pakai cabai hijau nih. Lalu ada acar untuk menghilangkan rasa berminyak di mulut biar segar. Ada sausnya juga, kecap, lalu ada cuka dan tusuk gigi ya supaya dan nempel di gigi kalian. Nah, kalau aku biasanya racikannya itu pakai cabai hijau. Nah, ini tergantung ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka pedas, lebih baik jangan pakai karena ini cabainya termasuk cabai sambal yang pedas. Lalu biasanya aku pakai saus. Kita coba kuahnya. Nah, setelah aku racik, rasanya tuh lebih pedas. Baru cenderung dia menyengat di tenggorokan. Pedasnya nggak yang di lidah bikin sakit gitu, di tenggorokan. Enak gitu kalau kita lagi batuk gitu, kan tenggorokan lagi habis suara bisa makan ini. Baru kita coba dari baksonya, kita belah dulu. Ini baksonya, kita coba. Ini bakso yang tipikal berdaging, dia nggak terlalu banyak tepungnya. Dia ada urat-uratnya gitu, jadi kita makannya agak ada sensasi keras-kerasnya. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang pengen makan bakso yang dagingnya masih kerasa, tepungnya masih dikit nih, bakso Ahmad. Kita coba dari minyak. Ini ada 2 pilihan mie ya teman-teman, bisa pakai mie kuning, mie bihun juga. Cuman aku di sini pakainya campur. Mie-nya kayak mie pada umumnya, nggak ada yang spesial. Kayak mie pada umumnya pada baksonya, pada bakso pada umumnya. Cuman yang bikin spesial memang di sini bakso dan ada tambahan cincang. Jadi kayak ada kikil-kikilnya gitu, lemak-lemak. Nah, pelan dan itu enak deh. Ya, lemaknya pecah di mulut, jadi meleleh.
Jadi nggak berminyak. Ini walaupun banyak tetelannya, mulut kita tuh makannya nggak terasa berminyak, nggak bikin enak. Tapi kalau teman-teman juga memang orang yang suka makan tetelan tapi merasa enak, di sini juga disediain acar tadi yang pertama kita lihat tadi. Jadi untuk menyegarkan mulut. Bakso ini, bakso Ahmad yang bakso biasanya, yang udah ada mie, cincang, dan baksonya, seharga 22.000. Dari ratingnya sih teman-teman, menurut aku ini 9/10. Karena rasanya enak, gurih, lalu ada sedikit rasa lada yang bikin cekik di tenggorokan. Lalu harganya juga sesuai dengan porsi yang kita makan karena udah ada cincangnya, petetelannya, baksonya juga kerasa banget dagingnya, minyak juga porsinya banyak. Jadi ini sesuai 9/10 dari aku. Ini recommended, kalian bisa datang ya teman-teman. Ini arahnya di dekat depan Optik Sinar, nah Jalan Merin. Ini recommended, wajib dicoba. Hai teman-teman, jadi kita udah ada di tempat yang kedua, yaitu di Pasar Desa. Nah, ini jalannya ada di Jalan Diponegoro, Lubuk Nakam. Tepatnya ada di depan Adira Finance. Nah, jadi di sini ada beberapa menu, ya kayak dimsum steam, dimsum mentai, ada dimsum keju, dan keju, nasi udang, lumpia ayam, lontong goreng, lumpia mozzarella, dan harganya itu masih terjangkau. Nah guys, jadi pesanan kita udah datang. Ada total 2 pesanan yang kita pesan. Yang pertama ada dimsum goreng keju, lalu ada dimsum steam udang. Lalu selanjutnya adalah dimsum goreng keju, teman-teman. Ini aku makannya pakai tangan ya, karena susah ya kalau pakai sumpit. Kita belah. Coba kita lihat isiannya. Wow, kriuk, denger nggak guys? Wow, ini dia. Ini banyak banget isian kejunya guys. Kalian bisa lihat, ini kejunya melimpah. Oke, langsung aja kita coba. Oke, sausnya ya. Ini tuh luarannya bener-bener garing, kriuk banget. Dagingnya aja rich, juga kejunya juga banyak banget teman-teman. Tapi bukan tipikal keju yang kalau dimakan tuh bikin enak. Sharing time. Oke teman-teman, jadi dari 2 menu tadi, yang pertama adalah dimsum steam udang, itu aku rating di 9/10 karena kebetulan aku suka banget sama dimsum steam, terlebih lagi tuh isinya kayak udang-udang. Nah, kenapa aku rate di angka 9? Itu karena isian dagingnya itu banyak banget, terus juga untuk si udangnya itu masih fresh, jadi benar-benar enak banget. Dan aku rekomendasiin sih untuk makannya itu pas masih anget-anget. Nah, yang kedua itu si menu dimsum goreng isi keju, itu aku rate di angka 8. Kenapa? Karena menurut aku buat kalian orang yang kurang suka sama keju, mungkin itu akan terasa sedikit enak, tapi buat kalian yang suka keju, ini bakalan cocok banget sih. Bye.
Jadi tempat ketiga yaitu ada Tikar. Nah itu dekat seberangnya kantor lurah Lubuk Pakam. Ya. Nah teman-teman, di samping tikar tadi itu ada jualan waffle dan juga kebab. Jadi aku pesan waffle rasa Nutella dan Aku pesan kebab. Ayo kita jalan ke kebabnya. ini punya aku yang Choco Choco Oreo. Dan ini punya Kiara yang apa Kiara? light blue. Ya. Dan Kiara sudah memesan kebabnya. Ini kebabnya guys. Nih, jadi dia dikasih kertas ya. Ini juga kertas, jadi ramah lingkungan. Kebabnya dibalut, jadi dia nggak kebab yang pakai kertas gitu guys. Nah ini aku pesen yang chicken lava. Dalamnya keju, dia sausnya tuh kita coba sendiri dulu ya kalau kita tahu ya. Ini kita makan ya guys. Panas banget. Asamnya keluar. Ini enak banget guys. Ini salah satu sebenarnya kebab kesukaan aku. Kebab kita aja. Ini nama variannya kebab chicken lava. Harganya 16.000. Jadi isiannya itu daging ini, ayam yang digoreng tapi ditepungin jadi kayak ketupat gitu. Lalu potong-potong dimasukin dalam kebabnya sebagai isiannya. Baru saya itu ada selada sebagai sayurnya. Tapi ini bukan kebab yang banyak sayurnya, kayak ada tomat, baru timun dan ada taman telur. Enggak, ini hanya sayur sama ayam. Jadi untuk kalian yang nggak mau kebab yang isiannya full banget sampai bikin enak dan pengen nikmatin rasa kebab aja yang ringan, ini cocok untuk kalian. Sausnya rasanya tuh manis, pedas, dan ada rasa sedikit lada yang ngegerak, jadi cocok dengan isiannya. Aku rating ini 10/10. Aku lebih suka kebab yang kayak gini daripada kebab-kebab yang biasanya dijual yang ada sosisnya gitu teman-teman. Ini rasanya ringan dan bisa dimakan ke dalam porsi yang banyak. Jadi cobain ya. Nah, kalau kita udah makan, kita sekarang minum supaya nyegerin mulut kita. Nah, ini aku pesan dari Tikar yaitu Light Sky atau Light Blue. Jadi ini udah ada lubangnya di sini, kita udah disediain pipet untuk mudahin kita minum. Kalau minum kita aduk dulu ya teman-teman biar mata kita. Dia kayak ada tambahan jeruk deh, soalnya di sini ada kayak jeruk gitu. Ini rasanya cenderung ke rasa leci, lalu manis. Nah, tapi dia lebih ke manis daripada asamnya leci. Jadi teman-teman yang suka minum minuman manis cocok minum ini. Dia pakai sirup leci, lalu ada perasaan jeruk nipis yang sedikit bikin asam, lalu ada es batu yang bikin nyegerin tenggorokan. Jadi kalau kayak aku tadi makanan yang berat lumayan goreng-goreng nih kan, kayak kebab itu kan tadi kan ada ayam gorengnya tuh. Ini kan kayak gini bikin nyegerin tenggorokan. Jadi bisa kita nggak terganggu gitu ngelakuin aktivitas lainnya. Oke, aku rating ini 8/10.
ini enak sih, cuman aku orangnya nggak terlalu suka minuman manis, jadi aku kasih 8/10. Tapi kalau kalian suka minum minuman manis dan negeri, ini cocok untuk kalian. Ya. Nah guys, ini adalah waffle aku. Jadi tadi aku mesen waffle yang isiannya Nutella, dan ini tuh dari Mau Waffle. Kita rasain dulu ya guys, baru kita rating. Nah, sebenarnya ini tuh pakai bungkusan yang dia dibuat dari kertas, jadi ini ramah lingkungan ya guys. One eternity later. Nah, untuk rasa wafelnya ini, dia tuh kerasa banget hazelnut dari Nutellanya. Dan untuk wafelnya itu benar-benar garing banget, walaupun ini soft waffle ya, bukan dry waffle. Dan ini tuh termasuk murah ya, untuk harga 18.000 itu udah pakai isian Nutella. Biasanya tuh kalau waffle-waffle yang pakai isian Nutella tuh di kisaran harga 30 sampai 35.000. Tapi ini 18.000 dan itu termasuk terjangkau banget harganya. Nah teman-teman, di sini aku tuh tadi untuk minumannya mesen dari Picard juga, dan ini tuh yang Oreo. Untuk harganya tuh 15.000 teman-teman. Oke, kita aduk dulu ya teman-teman supaya ini coklat. Ini sepertinya Oreo nih ya yang di bawah ini, supaya rata teman-teman. Rasanya seperti minuman Oreo pada umumnya. Dan ini untuk segi dari kemanisannya, ini tuh nggak terlalu manis sih. Buat aku ini nggak terlalu manis, jadi menurut aku ini cocok buat kalian yang mau minum minuman manis tapi nggak kemanisan. Ini manisnya masih light gitu sih, bisa dinikmati ya teman-teman. Untuk ratingnya 8/10. Oke, kalau waffle-nya berapa tuh kak? Ya untuk waffle-nya 9/10 karena affordable banget sih teman-teman. Oke kak. Dadah. Ya kita apa ke Halo. Halo. Kita ngelewatin ini dulu ya, kita mau pulang.